Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di DW Auto Channel. Kita masih di Suzuki dan Mogot nih. Nah, masih ditemani sama Mas Jeffrey lagi nih. Halo. Halo. Sorry ya, ganggu terus nih ya. Kita curi waktunya dia nih, Mas Jeffrey nih. Ya kan? Nah, kebetulan kita mau bahas, tadi kita habis bahas Grand Vitara. Nah, kita mau bahas XL7 Hybrid lagi ya. Wah, kayak Suzuki lagi gentor-gentornya nih ya, genjot-genjot nih. Hybrid. Ya, bener ya Mas ya? Betul. Gila loh. Hybrid terus, hybrid lagi. Kayaknya benar-benar dibikin Suzuki hybrid semuanya nanti ya. Oke, ini adalah XL7 keluaran terbaru dari Suzuki terbaru. Hybrid, ya kan? Ini yang tipe beta. Tipe beta. Jadi ada berapa tipe Mas ya? Kalau Suzuki XL7 Hybrid ini? XL7 itu ada 3 tipe. 3 tipe? Zeta, Beta, dan Alpha. Oke. Untuk Zeta dia belum hybrid. Untuk menengah di Beta dan untuk tinggi di Alpha sudah hybrid. Jadi yang tipe hybridnya itu yang beta ke alpha. Betul, ya Beta kan? dan Alpha. Beta ke alpha. Ya, dari sisi tampilan sih gak gitu banyak berbeda ya sama XL7 ya. Benar Mas ya? Ya kalau lihat nih sama nih Suzuki logo di sini tengah, emblem seperti ini ya. Betul. Grillnya sebegini. Terus ini tampilan depannya sama ya kayaknya sama XL7 yang kayak kemarin ya Mas ya? Ya, tidak beda banyak jauh, hanya beda di warna grillnya jadi warna black ya. Oh, jadi warna grill ini yang berbeda sama XL7 yang versi yang sebelumnya bukan hybrid lah ya, gitu kan? Ini berbeda, ini dia. Tapi dari sininya headlampnya semua sama ya? Sama. Semua sama. Nah, oke. Yuk kita maju ke ini, kita peleknya. Kalau peleknya dapatnya seperti ini, pelek racingnya seperti ini. Ukuran berapa inch ya? Mas? Dia ring 16. Ring 16. Sama dong ya? Sama seperti sebelumnya, cuman warnanya aja sekarang beda jadi full black ya. Oh, full black. Sekarang jadi lebih full black ya, gitu kan? Kalau suka yang warna chrome, dia ada di tipe Zeta-nya. Oh, oke. Kalau tipe Alpha-nya semua sama? Ini pelek. Alpha sama. Oke. Ringnya sama juga, 16 juga? Sama, 16 Oke, jadi nggak ada berbeda antara Beta, Alpha. Itu nggak ada. Untuk ini ya. Oke. Yuk, kita lihat lagi. Ini spionnya seperti ini. Udah rectangle belum, Mas? Sudah. Terus ya standar lah ini ya. Oke. Kita ke belakang yuk. Karena ini Suzuki XL7 Hybrid, maka sudah ada logo biru-birunya nih. Hybrid di sini nih, emblem di sini, ya kan? XL7, logo XL7, Suzuki di sini, ada hybridnya. Jadi tampilan belakang sih nggak jauh berbeda Mas ya. Tidak banyak bahu berbeda. Iya. Sekarang list chrome jadi pindah ke atas dan lebih panjang. Lebih panjang. Kalau dulu pendek ya. Betul. Lebih pendek. Cuma jadi lebih panjang nih teman-teman. Jadi ada hybrid naik lagi kayak ini ya. Gitu kan. Kemudian ini ada sensor mundurnya 1, 2. Terus ini ada kamera mundurnya teman-teman di sini ya. Ini dapat semua atau? Dapat semua sudah. Oke. Jadi tipe atas sama tipe menengah, beta sama tipe terendah dapat juga. Kalau tipe rendah kamera mundur belum, tapi sensor parkir sudah ada. Oke, jadi tanggung ya, mending langsung yang tengah atau ke atas ya. Betul ya. Oke, yuk kita lihat belakangnya yuk teman-teman. Nah, kondisi belakangnya nggak jauh berbeda sama tipe XL7 sebelumnya ya Mas ya? Betul, tidak ya kan? jauh berbeda. Ini ruangan ininya cukup besar untuk kita mau cari taruh yang barang nggak kelihatan dari depan atau dari belakang ya, samping ya. Bagus ini. Posisi ban serep juga ada di bawah. Ban serep di bawah ya. Kuncinya ada di sebelah sini. Kunci sebelah sini ya. Tuh, sini kunci. Ya, teman-teman di sini ya. Jadi rapih dia. Iya, oke. Nah, dari sini sih nggak jauh beda sama XL7 sebelumnya. Dan kalau emang mau lebih lega, ya ini tinggal dimajuin aja. Benar kan Mas ya? Dengan touch folding deh. Tuh, touch folding ya. Satu sentuhan aja. Tuh. Lembut ya. Celuk, langsung muncul ya. Kayak gini dong ya. Tuh, enak loh. Ini karena kebetulan ini dimainin nih ya, ada safety beltnya ya, jadi ketahan. Jadi kalau nggak enak, sus. Terusnya ini jadi lega banget nih. Bisa taruh koper banyak loh. Gede-gede bisa nih. Oke nih. Oke. Dari sisi belakangnya nggak ada masalah, sama seperti sebelumnya, tidak ada berubah signifikan ya di belakangnya. Oke, kita mau lihat sisi interiornya apakah berbeda dengan XL7 sebelumnya. Yuk, masuk ke dalam. Oke, kita sudah di dalam interiornya si Suzuki XL7 Hybrid. Tampilannya seperti ini, ya kan? Nggak gitu jauh berbeda ya Mas ya? Ya, tidak jauh banyak berbeda. Sekarang ornamennya darinya warna karbon, sekarang jadi motif karkoal dia seperti wood, cuman warna
hitam grey gitu. Ya biar terkesan mewah sih sebenarnya sih ya. Menunjukkan sedikit berbeda dengan mewah. Ini boleh jalan nggak Mas? Boleh, silakan. Nah, ini dia teman-teman. Suzuki XL7 Hybrid, tampilan interiornya seperti ini, ya kan? AC-nya digital ya. Masih sudah digital. AC digital. Atau climax. Ya, setirnya saya suka nih. Ya. Flat bottom. Sudah ada cruise control. Sudah ada cruise control. Ini tipe yang beta sama alpha sama ininya? Sama, beta sama dan ya. alpha. Oke. Nah, lihat teman-teman yang syarat nih. Hybrid ya. Oh. Nah, ini kita bisa ngatur dengan tombol di sebelah sini nih, ya kan? Nah, gitu tuh. Nah, jadi kita lihat tuh ya. Jadi ada baterainya. Jadi karena ini hybrid ya Mas ya. Yes. Gitu. Hampir itu. Indikator baterainya ada jadi. Betul. Terus ini udah teleskopik belum ya? Kalau teleskopik belum, tapi belum ya? sudah tilt. Udah tilt ya? Oh iya. Nah, segini dong nih. Ini belum teleskopik ya. Oke. Walaupun belum teleskopik, tapi posisi joknya nyaman Pak. Ya. Tanpa perlu teleskopik pun kita biasanya dapat sudah. Betul ya. Posisi ergonomis yang kita majuin, ini tinggal naikin ya. Nah, naikin. Nah, gitu teman-teman. Ya kan? Terus kontrol dapat, kemudian ininya masih ya semi busa ya. Iya. Semi busa. Ini dapat fabric atau kulit nih Mas? Ini. Untuk pinggirannya sudah kulit. Oh, setengah-setengah nih. Semi. Setengah kulit, setengah enggak nih ya, fabric ya. Ya, ada bagusnya juga sih biar enggak keringetan ya. Iya. Tapi untuk bagian yang seperti ininya atau di armrest ini sudah kulit sih. Kulit ya. Oke ya. Jadi nyaman. Terus ini rem tangan masih krek-krek sama. Krek-krek nggak ada electrical. Kemudian ini juga ada cup holder di sini. Kemudian ini ada USB-nya di sini, power outlet-nya, ya kan? Ini buat cigarette lighter. Oke. Ini cup holder juga dengan pendingin Pak. Oh, ada pendingin ya? Oh iya dong. Jadi kalau kita mau taruh sini, dingin minuman ya, enak ya? Yes. Oke. Kemudian sini dapat kaca, oh nggak dapat. Kiri kanan dapat nggak kaca? Dapat satu, cuma nggak ada lampunya. Ini lampu kiri kanan. Oke. Spionnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini dapat berapa inch ya ini ya? Ini di 8 inch untuk head unit. Head unitnya 8 inch ya. Udah Android CarPlay atau gimana nih Mas kalau yang ini? Sudah bisa mirroring dan kita bisa juga melalui Bluetooth. Oh Bluetooth? Yes. Oh, kita coba ya. Oh seperti ini ya. Jadi mirroring kita mesti pakai aplikasi atau gimana Mas? Pakai aplikasi Easy Connection bisa. Easy Connection namanya. Nih pengaturan, isi lihat di sini semuanya, bahasanya. Oke. Jaringan ini maksudnya gimana? Pakai WiFi bisa nih. Iya. Keren. Nah. Oke. Tipe semua dapat atau hanya tipe beta alpha doang yang dapat ya, seperti ini? Beta alpha sudah dapat semua. Tapi kalau yang bawah? Yang bawah juga sama, sudah. Oh sama. Sudah. Terus semua yang ini head unit sama, nggak ada berbeda ya. Cuman memang nggak ada hybrid ya kalau yang tipe terbawah gitu aja ya. Betul. Dan AC-nya dia belum auto. Oh, itu belum? Belum. Oh, oke. Tipe di bawah. Tipe di bawah. Jadi tanggung mending yang menengah ke atas ya. Iyalah, tanggung loh. Benar. Ini berapa cc Mas ya? Jadi kalau yang XL7 yang hybrid ini? XL7 hybrid ini di 1500 cc. Oh, sama 1500 cc juga ya. Iya. Berarti mesinnya sama nggak sama Grand Vitara ini? Atau berbeda? Beda. Beda ya. Sedikit berbeda dia. Oke. Jadi lebih irit yang mana nih Mas? Kalau untuk efisiensi bahan bakarnya sih si Vitara ini lebih advance dia untuk hybridnya. Oke. Dia beda di generatornya. Tapi Suzuki mau dibikin hybrid semuanya kayaknya ya. Besok-besok Ignis hybrid juga dong. Espresso hybrid juga ya. Bisa jadi. Espresso hybrid lagi tiba-tiba muncul. Buset, Suzuki keren juga, gokil ya. Iya. Dari sisi row pertama nggak ada masalah. Oke. Ya, biarpun emang belum teleskopik masih nyaman sih, nyaman. Ya, joknya nyaman soalnya. Joknya enak. Karena dia semi ya.
Ada semi kulitnya sama ini ya. Jadi emang ada plus minus sih emang. Kemudian lagi sini ini bisa naikin ya. Terus untuk naik turun juga sudah bisa. sini ya kan. Nah, ini kalau di buat bensin sebelah kanan ya nih Mas ya. Iya, sebelah kanan. Oke. Ada yang berbeda di XS7 sebelumnya? Kalau tampilan ini ya? Kalau interior dia lebih ke warna Ini aja ya? sih. Ya. Sisanya nggak ada perubahan ya Mas ya? Ya, dan terutama di setirnya. Sekarang kan dia sudah hybrid, otomatis ada cruise control juga, dan ini juga sudah nyala. Oh, nyala nih, penting juga nih. Jadi kalau malam kan nggak ngeraba-raba. Betul, cuma belum ada pedal shift ya. Pedal shift belum. Oh, nah, oke lah. Sip, kita sudah bahas di row pertama, kita coba bahas di row kedua Mas ya. Kayak apa sih XS7 ini yang hybrid? Oke, sekarang kita di row keduanya si XS7 hybrid nih. Saya tidak menemukan perbedaan. Masih sama. Ya, tidak ada perbedaan. Kemudian ini AC-nya double blower ya di sini teman-teman. Oke lah ya. Di sini juga ada cigarette lighter, power outlet di sini. Kemudian ininya masih oke. Tidak jeglak juga. Cuma belum ada holdernya. Belum ada. Tapi cuma posisi pas Pak ya. Pas. Ini posisi pas ya. Ini udah ini ya, kulit ya ininya kulit ya. Sudah. Ya, empuk lumayan empuk. Kalau saya sih enak, nyaman ya belakangnya ya, lega. Udah bisa dimaju mundurin lagi ininya kan. Ini juga enak, ya kan. Mas juga oke ya, 180 cm masih spare lumayan jauh. Terus legnya juga leg saya enak, lega. Mas juga masih oke lah ya. Sangat lega. Lega ya, masih bisa dimundurin lah ya. Masih bisa dimundurin. Tuh. Tuh masih maju mundur bisa tuh, enak, lega ini enak. Dari sisi row kedua sih no problem ya, sama seperti XS7 sebelumnya dan tidak ada perubahan. Ya tidak ada perubahan sama sekali. Oke, nyaman. Kita coba duduk di XL7 yang row 3 ya. Apakah bisa? Nyaman nggak? Silakan kita coba. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang kita di row ketiganya si XL7 ini nih. Nyaman juga ternyata ya. Karena dia bisa dimajuin ininya ya. Jadi kelihatan bisa nyaman nih belakangnya kan. Ini juga bisa dimundurin belakangnya sedikit lah ya. Ya, di-reclining sedikit. Ya, bisa. Tapi kalau orang dewasa ya enakan row kedua sih ya. Kalau anak kecil masih oke lah row 3 sih ya. Tapi masih oke. Setidaknya lutut tidak mentok, Pak. Betul. Terus saya lihat aparnya di tengah nih, teman-teman nih. Aparnya ditaruh di tengah-tengah di row kedua nih. Kalau teman-teman mau mencari apar di sini nih. Row 2-nya si XS7 nih. Ya kan? Jadi belakang kayaknya nggak jauh beda sama XS7 sebelumnya ya Mas ya? Ya, tidak banyak jauh berbeda sih Pak. Yang hanya jadi emang si XS7 hybrid ini diutamakan adalah tenaga hybridnya itu ya, perubahan yang hybrid itu ya. Dari sisi belakang row 3 nggak ada masalah, oke, seperti kayak dulu XS7 sebelumnya. Nah harganya gimana Mas? Masalahnya nggak nih? Kalau di harga OTR dibanding XL7 Beta ini dibanding yang sebelumnya dia selisih lebih kurang 12 juta. Oke, jadi harga 294 itu yang Beta. Betul. Kalau yang Alpha? Alpha di 304. Iya, lebih kurang selisih 10 juta. Oke, membedakannya apa sih Mas kalau yang Alpha, Beta gitu kan? Ya. Kalau dari segi eksteriornya dia Alpha itu sudah ada spoiler. Ada spoiler. Oh, tadi nggak ada spoiler ya tadi ya. Ada spoiler. Oke, terus? Lalu ada talang air. Talang lari. Mas, sudah kasih aja. Nanti bisa japri lah. Oke, siap tuh. Ya kan langsung dikasih. Terus apa lagi? Lalu di bagian depan terutama di e-mirror dia. Kalau Beta belum ada e-mirror, electro mirroring. Selalu kalau di Alpha sudah ada e-mirror. Jadi dia seperti dashcam lah. Oh, oke. Dia merekam seperti di VR untuk bagian depan dan belakang. Jadi kamera di Alpha depan sama belakang. Betul. Wih, keren. Alpha itu jadi penting itu loh. 3, penting itu karena emang ya kita bisa buat bukti kan, ya kan? Ya takutnya ada yang nabrak atau ditabrak kan. Betul. Itu penting juga ya kan. Betul. Ya kan, apalagi juga kalau misalnya lampu merah ya mah berdebat ya sama polisi ya ketahuan. Tuh Pak, saya masih lampu merah tuh Pak, masih dalam hijau tuh Pak. Bisa jadi bahan bukti pembuktian ya kan. Gitu. Keren juga sih. Terus apa lagi yang berbeda?
Selebihnya sama sih Pak. Sama ya. Selebihnya sama. Jadi beda dikit sih, 30 something sama 29 something kan tadi kan. Ya, kalau yang Zeta ini yang tipe terendah bukan hybrid berapa jadinya? Dia yang Zeta belum hybrid ini di 267. 267. Tapi tanggung, namanya udah mau hybrid ya udah ambilnya kalau nggak Beta Alpha, bener nggak Mas ya? Betul. Tanggung banget. Nah, ngomong-ngomong harga segitu, itu ada bocoran harga diskon cashback gak Mas? Ada. Khusus ada di kita ini kita memang ada cashback lagi. Cashback bisa sampai dengan 25 juta. Gede loh, diskonnya 25 juta loh. 25 juta gede loh. Apalagi ntar mau gias lagi ya. Bisa diskonnya jak. Jadi tipe tertinggi sudah hybrid dengan full fitur Alpha XL7 Alpha-nya dia lebih kurang di 280 itu sudah hybrid dan nyaman sekali mungkin. Nah itu dia teman-teman. Pertama kan hybrid emang gunanya hybrid supaya lebih irit ya Mas ya. Betul, irit dan membantu akselerasi juga. Betul. Ya. Jadi menurut saya sih mending ambil tipe hybrid ya. Mau tengah atau ke atas tapi hybrid deh. Karena emang hybrid itu benar-benar irit lah ya. Betul. Cukup jauh sih perbedaan hemat bahan bakarnya. Betul. Karena teknologi hybrid itu emang didukung supaya lebih hemat bahan bakar gitu kan. Dan ramah lingkungan pastinya. Betul. Kedua juga ya udah pasti irit, kemudian dari biaya gimana Mas ya? Atau salesnya biaya servisnya susah atau gimana nih kalau hybrid? Kalau sama aja sih. Sama aja ya. Kita di Suzuki sama dalam arti kata kita sudah free jasa dan spare part sampai dengan 50.000 km. 50.000 km lumayan dong ya. 50 km ya. Itu teman-teman. Jadi tinggal kasih tahu aja sama Mas Jeffrey kita mau yang warna apa ya kan, tipe Beta atau Alpha ya kan. Test drive-nya ada nggak? Ada dong. Oh, ada ya? Ada. Kita ada. Ada tuh. Kayaknya Suzuki dan Longkot lengkap loh. Yang Vitara ada tadi tuh. Ya. Vitara ada kan? Terus Suzuki XL7 yang hybrid yang baru launching aja ada loh. Ya kan? Ini kan baru launching di PRJ kemarin bukan sih? Betul. Iya ya. Iya benar ya, baru launching kemarin nih. Udah ada. Berarti stoknya ada dong buat ini. Ready stock saat ini. Ready stock tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari XL7 hybrid boleh kontak Mas Jeffrey. Nanti saya kasih linknya, nomor teleponnya. Kontak aja, kepoin dia. Harganya berapa, test drive gimana. Kasih tahu aja ke Mas Jeffrey nih ya. Siap. Gitu. Tuh, oke, sip. Oke, tadi kan teman-teman kita sudah bahas XL7 di eksterior depan, belakangnya, interior dalam XL7 si hybrid ini, ya kan, dari depan, tengah sampai paling belakang. Itu kita bahas semuanya. Nah, Mas Jeffrey, tolong ingetin lagi dong, berapa sih harga tadi yang tipe tertingginya? Kalau tipe tertinggi di atas ini dia di 304. 304. Untuk tipe Beta menengahnya ini di 294. Di 294 ya. Yang tipe hybrid tuh ya semuanya ya. Sudah hybrid dua. Dan diskonnya 20 juta sekian tuh. Bisa plus lagi tuh katanya Mas Jeffrey tuh. Tinggal kontak aja Mas Jeffrey di nomor WA-nya, nanti kasih tahu ya Mas ya. Kita link sini, nanti kontakin aja. Nah, warnanya ini cuma ada single tone, two tone atau gimana nggak? Atau cuma satu single doang warnanya? Ya, kalau untuk tipe Beta dia single tone, tetapi untuk tipe Alpha dia ada dual tone. Hitam putih atau hitam warna yang terbaru ivory. Itu nama biaya atau include? Sudah include. Udah include. Kalau bedanya kalau Grand Vitara nama biaya, kalau ini XL7 udah include ya. Dia tinggal mau beli warna terserah tuh, ya kan? Ya cuma warna two tone-nya yang putih sama yang hitam ivory, ya. Ivory, namanya ivory. Benar gitu. Nah, dari sisi warranty gimana Mas tadi? Kalau yang ini Suzuki XL7 yang hybrid nih? Ya, kalau untuk baterai sendiri kita garansi sampai dengan 8 tahun. Oh, sama ya kayak Grand Vitara ya? Sama dengan seperti Grand Vitara. Dari mesin kita garansi sampai dengan 50.000 km dan itu sudah free jasa dan spare part. Tuh, sudah sama free jasa dan spare part 50.000 km ya? Sampai dengan 50.000 km. Lumayan. Itu garansi baterainya 8 tahun lumayan cukup lama loh ya. Cukup lama. Oke sih ya. Jadi lebih kurang 2,5 tahun sampai 3 tahun itu kita cukup isi bensin aja. Isi bensin aja ya. Apalagi hybrid lagi lebih irit lagi ya. Yes. Itu dia teman-teman. Saya sih suka yang hybrid karena enak gitu ya. Tenaga pasti beda ya. Beda tenaga beda. Beda kan? Beda tenaganya kan. Nah gitu teman-teman ya. Nah kalau mau beli monggo telepon aja Mas Jeffrey. Kebetulan di sini di Suzuki dan Mogok cukup lengkap ya. Untuk test drive-nya hubungin dia aja, nanti dikasih tahu ya, tinggal datengin Mas ya kan. Janjian jam berapa bisa datang gitu. Mas, tadi kan udah bahas nih harganya nih. Nah, kalau DP gimana Mas?
DP kita bisa dari 20 jutaan sudah bisa. 20 juta bisa ya, kecil DP kecil banget ya. Nggak sampai 10% berarti ya. 10% lah ya, paling 10%. Ya, lebih kurang 10%. Nah, kalau bunganya? Bunga kita bisa disesuaikan dalam arti kata yang 0% sekalipun juga ada juga tuh bunga 0%. Itu yang saya suka, 0% ya kan. Bunganya 0% terus mengikuti bank atau leasing yang bekerja sama atau nyaman sama kitanya ya Mas ya. Betul, sama betul, usernya nih. betul. Saya mau bank apa Kita ikutin aja. ke Suzuki kayak lebih fleksibel ya. Iya. Ya, fleksibel ya. Gitu teman-teman. Jadi kepoin aja Mas Jeffrey untuk SL7-nya dan mungkin yang Grand Vitara-nya juga ya. Udah lagi launching tuh, boleh coba tuh. Ini juga bisa test drive yang tipe tertinggi ada? Ada, tipe tertinggi kita ada test drive-nya. Mantep loh. Susah loh nyari tipe tertinggi loh. Oke, thank you teman-teman sudah kita di DW Auto Channel. Oke, bye-bye, see you.